Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alisa dari jurusan Tadris Biologi semester 1 dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Adapun tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UTS Biologi Umum yang dibimbing oleh Bapak Sumitro MPD. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan penjelasan mengenai organel pada sel tumbuhan. Sel tumbuhan adalah sel yang menyusun fungsi kerja dari seluruh fungsi kehidupan tumbuhan. Peran sel tumbuhan adalah memulai pertumbuhan awal, menyerap makanan hingga menghasilkan buah. Sel tumbuhan memiliki dinding sel yang terbuat dari selulosa. Yang pertama, dinding sel. Sel tumbuhan memiliki dua tipe dinding sel, yaitu sel primer dan sekunder. Pada dinding sel sekunder biasanya lebih tebal dari dinding sel primer karena memberi perlindungan dan dukungan terhadap sel. Adapun fungsi dinding sel melindungi sel tumbuhan. Selanjutnya, dinding sel juga mempertahankan bentuk dan mencegah absorbsi air secara berlebihan. Yang kedua, membran plasma. Membran plasma sendiri berfungsi untuk mengatur aliran zat-zat terlarut masuk dan keluar sel dan mengatur osmosis. Yang ketiga, mitokondria. Mitokondria berfungsi sebagai tempat respirasi pada makhluk hidup. Respirasi itu sendiri adalah proses perombakan atau katabolisme untuk menghasilkan energi atau tenaga untuk keberlangsungan hidup. Yang keempat, ribosom. Ribosom adalah partikel yang lebih kecil dari mitokondria. Adapun fungsi ribosom adalah untuk melakukan sintesis protein di kloroplas dan mitokondria. Yang keenam, retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma merupakan saluran berliku yang membentang dari inti sel menuju ke sitoplasma. Ada dua macam retikulum endoplasma. Yang pertama, retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Retikulum endoplasma berfungsi untuk membentuk dan menyalurkan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh organel-organel sel. Yang keenam, nukleus atau inti sel. Inti sel tersusun atas membran cairan inti nukleoplasma, kromosom, dan anak inti nukleus. Cairan ini terdiri atas air, protein, dan mineral. Kromosom merupakan pembawa sifat menurun yang tersusun atas benang-benang kromatin. Fungsi nukleus adalah untuk mengatur seluruh kegiatan sel itu sendiri. Yang ketujuh, kloroplas. Kloroplas merupakan organel yang hanya ada pada sel tumbuhan. Kloroplas berfungsi untuk menangkap cahaya yang digunakan untuk melakukan proses fotosintesis. Pada proses fotosintesis dihasilkan karbohidrat dan oksigen yang dibutuhkan oleh makhluk hidup. Yang kedelapan, vakuola. Vakuola berarti ruangan sel yang terdapat pada tumbuhan yang sudah tua. Vakuola berukuran besar dan berisi cadangan makanan. Vakuola makanan berfungsi untuk mencerna makanan, sedangkan vakuola kontraktil berfungsi untuk mengeluarkan zat sisa dan mengatur keseimbangan air dalam sel. Nomor 9. Sitosol. Sitosol merupakan cairan sel. Sitosol terdiri dari berbagai macam zat, antara lain protein, lemak, karbohidrat, zat-zat anorganik, enzim, vitamin, dan hormon. Fungsi sitosol adalah sebagai tempat berlangsungnya reaksi metabolisme sel karena organel sel terdapat di sitosol. Ke-10, plasmodesmata. Plasmodesmata adalah rongga atau celah pada dinding sel. Fungsinya adalah untuk masuknya zat antar sel tumbuhan.